Untuk masalah rumah tangga saya yang dulu sempat di ujung tanduk karena orang ketiga, itu alhamdulillah itu saya dan suami ngamalin sholawat. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Sutari. Di video kali ini aku bakal share tentang kisah keajaiban sholawat dan juga sedekah yang dialami oleh salah satu rekan kerja aku. Nah, kayak apa kisahnya? Simak terus videonya ya. Pernah ada waktu itu sebuah komen di salah satu video aku. Nah, isi komennya itu kurang lebih kayak gini, Mbak, boleh nggak misalnya kita ngamalin sholawat dan berdoa agar rumah tangga saya terselamatkan gitu, karena rumah tangga saya sedang berantakan, sedang di ujung tanduk. Bisa nggak dengan amalan sholawat? Nah, teman aku ini, rekan kerja aku ini adalah salah satu orang yang mengamalkan sholawat saat dia mengalami masalah dalam rumah tangganya, dan beliau membuktikan sendiri gitu dengan ngamalin sholawat. Alhamdulillah juga karena kuasanya Allah tentunya rumah tangganya terselamatkan. Jadi ya boleh-boleh aja gitu loh kita bertawasul ngamalin sholawat dan berdoa kepada Allah agar rumah tangga kita terselamatkan, agar keluarga kita jadi sakinah mawaddah warahmah lagi ya. Tentu aja nggak apa-apa gitu loh. Apa aja, hajat apa aja selama itu baik dan untuk kebaikan, ya insya Allah pasti Allah kabulin gitu. Nah, salah satunya dengan melalui amalan baca sholawat. Nah, temen aku ini memang pernah sempat curhat gitu ya ke aku tentang masalah rumah tangganya ini. Nah, aku sebagai orang yang belum berumah tangga, jadi ya saran yang bisa aku berikan kepada beliau ya itu tadi, coba aja Bu, sholawatin aja gitu. Nah, dan alhamdulillah sejak peristiwa itu, nah temen aku ini jadi semakin yakin gitu loh dengan keajaibannya sholawat. Dan itu udah akhir tahun lalu kemarin. Cuman kemarin kan temen aku ini juga mengalami lagi yang namanya sebuah keajaiban. Nah, makanya sekalian aku tanyain lagi gitu loh tentang masalahnya yang dulu, yang tentang yang hampir cerai itu. Nah, dan akhirnya beliau mau bercerita, cuman memang gak mau tampil di YouTube, jadi beliau kirim voice note sama teks di WA aja. Nah, ini aku bacain yang seputar masalah rumah tangga beliau di flashback. Dan untuk masalah rumah tangga saya yang dulu sempat di ujung tanduk karena orang ketiga, itu alhamdulillah itu saya dan suami ngamalin sholawat. Nah, jadi aku inget banget teman aku tuh cerita bahwa dia dan suaminya itu sama-sama ngamalin sholawat tapi gak saling tahu gitu loh. Jadi saat mereka udah di ujung tanduk gitu ya, kayaknya udah mau cerai. Nah, akhirnya suaminya tuh juga ngamalin sholawat, tapi si istri ini nggak tahu gitu, teman aku ini juga nggak tahu. Nah, teman aku juga ngamalin sholawat supaya dikasih petunjuk juga ini tetap akhirnya mau cerai atau tetap bertahan gitu. Nah, kemudian ya itu tadi, mereka saling baca sholawat gitu ya, meskipun tidak saling tahu, dan ternyata alhamdulillah yang terjadi, alhamdulillah rumah tangga mereka terselamatkan dan gak jadi cerai. Alhamdulillah saya dan suami ngamalin sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau saya ngamalin 4.444 kali, dan suami juga ngamalin Al-Fatihah sebanyak 41 kali waktu itu. Dan doa saya waktu itu benar-benar pingin banget dapet jawaban atas semua masalah, harus pisah atau rujuk lagi. Dan gak lama selang waktu kurang lebih 1 minggu, itu tiba-tiba hati saya mulai tenang dan berpikir jernih lagi. Nah, awalnya yang udah kalut gitu ya, udah namanya juga dalam situasi yang darurat, pasti orang tuh lebih cenderung menuruti egonya kan, atau emosinya. Alhamdulillahnya sampai sekarang saya sama suami malah makin lengket. Buat jauh aja susah, bertengkar aja udah nggak separah dulu. Buat jauh aja susah, bertengkar aja udah nggak separah dulu sih. Sejak saat itu sampai sekarang, sholawat yang saya amalkan dan juga astagfirullah sebanyak 1000 kali, dan Allahumma sholli ala Muhammad itu sebanyak 4.444 kali, dan waqiah setiap hari setelah selesai sholat asar. Karena untuk saat ini masih banyak mimpi dan keinginan-keinginan saya yang belum terpenuhi.
Nah, itu sekilas tentang kisah beliau ngamalin sholawat, dan awal mula beliau kenal sholawat ternyata adalah dari pintu masalah. Sama kayak aku juga, aku kenal sholawat juga dari pintu masalah gitu loh, karena adanya kesulitan. Jadi kita bener-bener pingin gitu loh dibantu sama Allah. Nah, caranya salah satunya adalah kita bertawasul dengan ngamalin sholawat. Nah, kemudian beliau juga bercerita beberapa waktu kemarin, waktu lebaran kemarin, beliau ngalamin yang namanya keajaiban sedekah. Nah, kayak apa kisahnya? Mari kita simak bersama-sama voice note dari beliau. Nah ya Bu, saya mau cerita yang dulu yang pernah saya bilang saya kan dulu pernah bilang ke sampean, Bu, saya mau cerita kan gitu. Saya mau cerita tentang amalan yang saya dapatkan gitu kan dulu. Nah, itu kan belum saya ceritakan ke sampean kan. Jadi ya dulu waktu THR, waktu puasa itu Bu. Nah, itu saya kan memang ada niatan buat ngasih sembako tuh ke orang-orang yang biasanya pemulung yang malam-malam itu. Nah, saya kasih sembako karena memang THR-nya keluarnya tidak gak sesuai gitu Bu dengan keinginan, cuman setengah gitu. Akhirnya ya sudah sedikit, paling saya kasih budget waktu itu 150 itu saya beliin sembako. Nah pas waktu malam takbir itu saya sama suami ya sama sekali nggak pegang uang Bu, gak ada uang sama sekali. Ya di situ saya bingung Bu. Saya belum ngasih ponakan kan ya, terus saya belum ngasih mertua, saya dari mana uang kan gitu waktu itu. Ya wes lah, terus saya bilang gini ke suami, wes engkau ngasih ibu sampean tunggu gajian, bilang gitu ke ibu sampean. Yo gitu saya Bu, yo gitu, belum bilang tapi ibu itu mau bilang kan masih. Nah pas waktu saya keluar ya saya kan iseng cari kayak resleting kecil di tas saya itu Bu. Nah pas waktu saya buka ya di situ tuh ada uang Bu. Saya pikir uangnya paling ya 5.000 10 lah, biasanya kan saya naruh di situ kan kembalian itu. Pas waktu saya ambil itu ternyata 100.000 uangnya. Loh, kok ada uang 100 gitu. Saya lihat lagi, loh ada lagi, saya ambil, ternyata semuanya itu totalnya 300. Itu saya langsung gemeter Bu, uang dari mana kayak gitu. Terus suami kan bilang coba diiling-iling sih, paling ini duitnya opo kayak bayar opo lali. Enggak kok, ini saya semua uang itu tak taruh di lemari waktu itu Bu, nggak tak pakai apa-apa lah, nggak tak taruh mana-mana gitu. Enggak kok, tak taruh lemari semua saya gitu kan. Duh apa ya gitu. Ya itulah. Nah dari situ tuh akhirnya saya tuh semakin yakin kan, oh mungkin ya apa yang kita amalkan itu semua itu ada imbal baliknya gitu loh Bu. Jadi di situ saya yang ngerasa sih. Nah itu tadi kisah keajaiban sedekah dan juga kisah keajaiban sholawat yang dialami oleh temen aku, rekan kerja aku di sekolah, beliau juga guru. Nah dari situ bisa kita ambil hikmah lah ya, bahwa mungkin gitu ya kita dihadapkan pada sebuah masalah, tapi mungkin masalah itu juga gitu loh yang bisa membuat kita kembali sama Allah. Jadi masalah itu juga jadi pintu kita kenal sama sholawat, kita kenal dengan sedekah. Maksudnya di sini kita jadi yakin gitu loh dengan bahwa ya bertawasul dengan amalan tertentu ya akan mengundang pertolongannya Allah. Jadi kan kita jadi berterima kasih gitu ya kepada masalah yang Allah hadirkan dalam hidup kita, karena bisa jadi lewat masalah itulah kita jadi semakin dekat sama Allah. Dan ya memang terbukti gitu loh dari banyak orang yang sudah bercerita, bukan cuman dari channel ini aja, banyak di luar sana yang jadi deket sama Allah karena lewat pintu masalah. Dan biasanya juga nih saat kita udah mencoba gitu ya mengamalkan sholawat mungkin, kemudian mencoba untuk bersedekah, nah biasanya gitu ya kadang gak langsung dibales sama Allah dalam waktu itu juga gitu, gak dibales dalam waktu dekat dan juga gak dibales dalam berlipat-lipat gitu ya, tapi malah kadang kebalikannya gitu loh, malah kita tambah lagi dikasih masalah gitu, masalah yang lebih berat dari yang sebelumnya, padahal kita udah
ngamalin sholawat, kita udah mencoba untuk bersedekah gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi, di saat itulah gitu loh, itu menjadi sebuah momen bagi kita, tetap gak sih mau percaya sama Allah, tetap gak mau mendekat sama Allah gitu, tetap gak masih mau ngamalin sholawatnya, tetap gak masih mau bersedekah gitu. Kalau kata Ustadz Yusuf Mansur, jadilah the winner gitu loh, jadilah pemenang. Jadi kalau kita kayak udah ngamalin sholawat, udah ngamalin sedekah, kemudian kita ditimpa dengan masalah yang jauh lebih berat dari yang sebelumnya, ya jadilah the winner gitu loh. Jadilah orang yang semakin yakin, bukannya malah ngendorin amalannya, tapi justru semakin digas gitu loh. Jadi semakin ditambahin gitu. Karena ya pastilah Allah mengabulkan doa kita gitu. Semua doa itu insya Allah pasti dikabulin sama Allah. Entah itu persis seperti yang kita minta, atau waktunya yang ditunda, atau diganti dengan yang lebih baik, jauh lebih baik. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga ada hikmah yang bisa kita ambil. Dan ya, ayo kita yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa doa kita tuh sedang berproses gitu loh, sedang berjalan, dan suatu saat insya Allah kalau kita gak berhenti, maka kita bakal nyampe dengan doa kita, insya Allah. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, insya Allah. Sekali lagi terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.